Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar yang di sana yang lagi dengerin ya sekarang? Ini podcast perdana kita. Podcast dari teman-teman komunitas yang ada di Rancake. Kita membuat podcast yang judulnya Pelari Jenaka Podcast. Nah, kenapa Pelari Jenaka? Coba dijelaskan, Mister. Oh iya, memperkenalan dulu tuh ya. Jadi saya Iqbal di sini. Saya anggota juga komunitas di RCK juga, di RCK Runners. Dan sekarang bagian dari Pelari Jenaka. Mau Adik? Saya Adi. Halo, saya Jajan Mutakin. Saya Agung. Ya. Dan ini ada Riki, ini Pengamat. ahli olahraga. ahli olahraga. Ahli nonton doang. Ya jadi ini, nah kalau ini saya biasa manggilnya Mister sih. Jadi kalau Mister ini memang udah banyak pengalaman di bidang pelarian gitu kan. Jadi bukan lari-lari dari ini ya, kenyataan. Ya, ya jadi Pelari Jenaka gimana sih Mister? Ini jadi si podcast, kenapa kita bikin podcast Pelari Jenaka? Ya di sini kita akan membahas beberapa kayak teknik-teknik berlari, kayak apa? Waktu yang cocok untuk berlari. Nah, tapi maksudnya kita tuh bukan ahli dan pakar ya, tapi sepengalaman saya ketika saya terjun di dunia lari. Nah, gitu. Tapi ada sedikit juga gitu kita mungkin cari-cari referensi dari para ahli juga kayak gitu. Jadi ini sebenarnya podcast untuk sharing ya, sebenarnya buat sharing karena kan kalau Mister udah beberapa kali ikutan event-event berskala nasional gitu kan, Agung juga sama Bung Adi. Kalau saya mah ya ikut-ikutan saja gitu ya. Iki juga sama kan ya. Ikutan saja, meramaikan saja ya. Ya jadi Tim hore gitu. Tim hore ya, itu dia konsep dari Pelari Jenaka untuk kali ini. Jadi nggak akan sangat nggak sangat formal banget gitu kita mah. Jadi kayak santai gitu sharing gitu ya. Sharing aja. Oke, mungkin sekarang nih episode pertama kita kali ya. Ya, kita akan ngebahas tentang waktu olahraga nih. Jadi mungkin yang lagi denger di sana penasaran kayak waktu yang cocok buat olahraga tuh jam berapa aja? Apakah pagi itu cocok untuk olahraga sebenarnya? Kan banyak orang-orang lari pagi tuh. Ada juga yang sore, ada juga yang malam. Baik buruknya tuh kayak gimana sih? Nih, pengalaman teman-teman kayak gimana? Oke, saya sedikit bahas ya. Kalau dari pengalaman saya gitu. Apalagi sekarang kan bulan puasa, jadi kita tidak usah misalkan karena gara-gara kita puasa jadi kita tidak bisa bergerak ya, baik misalkan dalam berlarinya, baik dalam workout ya, benar nggak? Workoutnya benar. Terus kayak misalkan ketika saya berlari nih pas bulan puasa, jadi saya biasanya menggunakan atau biasa lari pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi? Karena ketika cairan asupan dan cairan gitu masih ada dan masih seger gitu. Sedangkan ketika kita berlari sore, bawaannya tuh pas udah beres puasanya tuh lemes, jadi asa tepal arugo lah gitu. Jadi saya lebih cocok ke pagi-pagi antara jam 5:30 sampai jam 7. Jadi ketika kita berlari pas puasa, yang tadinya pace kita kenceng, pace kita kenceng lah, kita turunin. Terus waktunya yang biasanya 15 atau 20 kita kurangin juga. Tapi tergantung kepada anak-anak juga sih, tergantung kemampuan yang lain gitu. Kalau saya pribadi biasanya sih selalu full 10 gitu. Berarti ini untuk lari saja atau bisa juga olahraga yang lain sebenarnya sih? Untuk olahraga, gitu. Kalau olahraga yang lain kayak workoutnya untuk penguatannya ya bisa berjalan gitu, gitu. Ya cocoknya enak-enak pagi gitu. Tapi ada kala orang-orang juga melakukannya juga pada sore hari juga. Iya. Kayak gitu. Tadi kan ada perbedaan puasa dengan hari biasa. Berarti tadi kan yang Mister bilangin tuh kan kayak di pagi hari tuh puasa juga ya. Kalau di hari-hari biasa selain bulan Ramadan kayak gitu? Pagi-pagi juga. Pagi-pagi juga sama. Pagi-pagi terus kadang-kadang ke sore gitu. Tapi saya pernah baca artikel gitu ya. Ada yang bilang bahwa kalau sore tuh emang bagus juga buat lari, apalagi menjelang buka. Jadi kayak Lebih ke fisik sih. Kayak gitu. Fisik sore, siang ke sore tuh.
Mungkin karena cocok kayak sebelum buka. Kalau dari pagi mungkin kayak bulan Ramadan emang udah capek di awal gitu. Takutnya kan kayak menghambat puasa kita gitu kan. Jadi ada yang artikel yang saya baca tuh kayak sore tuh menjelang buka tuh emang cocok juga sebenarnya untuk lari gitu kan. Ya itu dari artikel ya. Kalau saya pribadi sih gitu. Jadi yang kita kan alami ya. Cobanya contoh misalkan kayak Agung nih. Contoh Agung gimana? Lebih enakan pagi atau sore ketika kita puasa Agung? Kalau saya sendiri lebih enak sore gitu. Soalnya pas 2 tahun yang lalu sebelum pandemi ya, kan tahun lalu tuh pandemi jadi nggak beraktivitas sama sekali. Nah, pas 2 tahun yang lalu tuh tiap sore pas puasa rutin gitu lari. Jadi kayak yang enak aja gitu, pulang langsung azan kan, langsung minum, hidrasinya kan seger banget gitu. Ada kayak pas udah buka gitu ngelamin kok lemes gitu atau kayak leles gitu, jadi tidak bergairah? Kayaknya enggak deh, soalnya normal aja gitu. Nah, larinya berapa kilo? Larinya ya paling pace santai gitu 5 kilo lumayan. Tapi cepet itu 5 kilo mah ya. Iya. Orang 7 PS ya maksudnya. Ya, Maksudnya 7. kalau sekarang ke Adi. Kalau Adi gimana? Bung Adi kumaha Bung Adi? Ya gimana Bung Adi, sok Bung Adi? Aku sore aja sih sama. Bukannya biasanya pagi juga kan? Pagi enggak, puasa mah suka capek. Jadi efeknya sama. Iya, Jadi sama. lebih ke sore. Sebenarnya kalau pagi tuh kalah sama ngantuk sih kalau saya. Jadi Karena kalau- terlalu Oh, ya. pagi sih. Iya. Emang sih, saya juga kadang-kadang gitu sih. Geus beres sahur sare terus ya Bung Adi. Terus tidur kan? bangun-bangun teh geningan. Aduh, 6:30 adik lari tuh kumaha mager gitunya. Panas, tapi sama justru sore juga kan matahari kesini kan panas banget, beda sama yang pagi-pagi. Terus ketika kalau sore kita kan dari pagi sampai siang kan udah melakukan aktivitas. Nah, setidaknya energi itu kita kan kebuang. Nah, untuk berlarinya tuh kan ada sedikit kayak kok ngerasa kita lari tuh lemes atau ngerasa ada yang sedikit berbeda aja, kayak gitu sih kalau saya pribadi gitu. Jadi kan kalau saya di sini bukan sebagai pakar ya, tapi sebagai pengalaman kayak gitu sih. Coba bisa sambil dicari mungkin dari artikel pakar Bung Adi itu internet Oh coba ya, dicari. kebetulan kan Mister ini guru olahraga juga. Oh iya. Dia mungkin lebih paham ya, lah. Ya informasi saja nih teman-teman yang lagi dengerin. Jadi Mister juga nih sebagai guru olahraga juga di salah satu sekolah yang ada di daerah kita gitu. Tapi kan tetap aja cuman tekniknya doang. Untuk lebih ke ini kan lebih jelasnya ke unsur pelatihan atau apa gitu, beda lagi gitu. Jadi intinya sharing aja ya. Sharing Nah, aja. tadi beberapa pandangan waktu olahraga jadi kebanyakan kayak pagi aja ya. Emang Iya. rekomendasi karena seger juga kan. Iya, ya masih ibaratnya ketika cairan juga masih ada gitu. Jadi setidaknya ya tetap kita lakukan. Jadi juga. setelah sahur tuh masih ada karena bisa ada Cadangan air tuh masih misalnya cadangan dalam tubuh kita masih ada. Ada ya. Tapi beda-beda juga sih tergantung orangnya atau tergantung gimana cara penanganannya juga. Coba gue waktu olahraga kayak pagi, sore atau malam tuh kayak baik buruknya kayak gimana? Lagi nyari juga ya di artikel di internet. puasa atau di hari biasa? Dari biasa sama puasa mungkin jadi bisa ya perbandingan. Nah, tapi teman-teman berarti tadi kan baru pagi sama sore ya. Tapi kalau malam hari kayak gimana sih pandangannya? Kalau saya kan kalau saya nih kalau saya taunya kan kalau malam-malam tuh pohon-pohon tuh yang ngeluarin udara kotor ya. Karbo. Kayak saya pandangannya kalau hari malam tuh emang kayak gak boleh gitu sih kalau pas saya pribadi karena dari biologi kayak gitu sih. Kalau teman-teman kayak gimana biasanya? Nah, dulu tuh saya sempat bikin skripsi ya. Makanya terjun ke dunia hari itu karena awalnya tuh bikin skripsi tentang pengaruh rari marang terhadap penurunan kadar lemak ya. Nah, saya masuk ke grup komunitas, salah satu komunitas yang ada di Bandung, Bandung Explorer ya. Nah, itu saya jadi sedikit banyak belajar juga ya dari mereka gitu. Nah, di sana saya selalu menjelaskan kenapa bisa ada lari malam ya. Karena tadi kata Iqbal kan bilang apa? Jadi si Kayak udaranya kotor gitu. udara kotor, terus oksigen yang Dikit. menipis gitu. Sebenarnya emang iya, menurut para ahli iya mengatakan kayak gitu. Nah, kenapa
orang rame dengan adanya lari malam. Karena ada yang ibaratnya kita sibuk apa? Sibuk bekerja, sibuk aktivitas pagi nggak sempet kan. Jadi mereka para orang kantoran atau orang kerjaan yang sibuk pagi kerja atau gimana aktivitas, jadi dia berlarinya ke malam. Nah makanya gencar-gencarnya kan dulu ya lari malam kayak gitu kan. Nah itu karena kesibukan dan apa sih ada beberapa yang saya alamin juga. Saya sempat ikut juga kan lari malam juga, maksudnya latihan malam juga. Tapi lebih kita tuh lebih enak. Jadi tidur tuh lebih pules gitu. Terus jadi lebih ada energi gitu buat besok menyambut pagi. Kayak gitu kalau saya pribadi. Kalau Agung gimana Agung? Ya lari malam. Agung kalau lari malam gimana? Tadi kan Mister kan sering lari juga. Agung juga mungkin pandangan beda mungkin. Menurut saya sih apa ya, lari malam ya kayak enak aja gitu, suasananya dingin. Tapi emang sih gitu, apa sih yang barusan Iqbal bilang, kalau pas malam tuh tanaman lebih banyak mengeluarkan karbon dioksida daripada oksigen. Nah itu juga saya belum tahu, jadi nggak bisa bagus atau enggaknya, nggak bisa menentukan itu. Itu ketemu belum? Tapi ya enak gitu lari malam tuh, kayak segera. Asal gak di jalan raya yang banyak mobil. Oke, jadi mungkin Tapi menumpuk udara polusi, kotor kali ya. Polusi juga sih, polusi juga mempengaruhi ya. Kayak kita kan di jalan raya kayak gitu kan. Sedianya kan udara yang kotor itu kan masuk juga gitu ya. Apalagi kan ketika kita berlari kayak teknik bernapas juga kan harus benar ya. Teknik bernapasnya gitu. Misalkan ketika kita menghirup udara juga kan salah satu malah bukan kita sehat, malah kita tambah kayak rentan misalkan kena penyakit apalah kayak gitu. Paru-paru. Tapi katanya apa betul angin malam jelek buat badan? Angin malam. Kalau menurut para ahli sih, untuk angin malamnya angin malam apa dulu? Ya, angin duduk atau naon gitu. Bener tuh. Ya, kita pas olahraga malam kan biasanya kena angin, katanya nggak baik buat tubuh, betul nggak? Tapi kalau olahraga malam, emang saya nggak jarang gitu buat olahraga gitu. Tapi kalau misal kita olahraga malam, ketidur tuh emang kualitas tidur lebih bagus. Jadi enak kan? Jadi kayak kita udah capek banget terus langsung enak banget pas pagi itu seger. Paginya seger. Jadi kalau olahraga malam tuh kayak ya bagus buat kayak sebelum kita tidur, jadi memulaskan tidur kita mungkin. Mungkin buat yang insomnia, mungkin bisa dicoba ya. Biasanya yang suka begadang kan, aktivitasnya malam tuh. Yang suka begadang banyakin olahraga nanti pasti berkurang begadangnya. Karena kan capek, lelah, ya, karena capek. Tidur kan. Oke. Ketemu nggak Gung? Artikel ini. Ada artikelnya. Coba nanti kita akan Coba Agung yang dibacakan Agung. Ini ada dari Ranhood, cara atur waktu lari saat puasa. Yang pertama tuh setelah sahur katanya. Selesaikan makan setidaknya 30 menit menjelang imsak. Tingkatkan hidrasi 30 menit sebelum lari itu. Jadi banyakin minum. Iya. Diusahain minum tuh kayak 1,5 liter ya. Diusahain kalau ketika kita mau aktivitas berlari itu kayak minum tuh diusahain harus Agak banyak dulu. Agak banyak. Jadi misalnya bertahap gitu, jangan misalkan langsung 1,5 liter Jadi gitu misalkan. Bukan engapnya, jadi kan nggak enak juga ya. Kalau misalnya bertahap, ketika kita bangun tidur misalkan taruh 2 gelas gitu. Tapi itu berarti minum sebelum lari itu mau waktu olahraga pagi, sore atau malam juga harus minum dulu ya? Iya, tetap. Oke. Itu tuh berarti kayak ngasih tahu tentang ini nggak sih, apa? Asupan dulu nggak sih itu mah? Waktunya. Ini kan Setelah untuk sahur, menu sahur. Ini khusus menu sahur. kayak Ramadan. Enggak, maksudnya selama Kayak bulan kalau puasa. untuk larinya sendiri itu emang dianjurkan nggak sih? Kalau secara apa ya? Secara nggak ada science apa gitu sih? ada nggak sih? Oh, nggak ada. Ini menurut dia kayaknya. Jadi gede bukan para ahli. Bang Pancari kan keren. Bukan para ahli. Kita carinya. Apalagi ya? Kayak gitu. Jadi istilahnya jadi banyak jadi ya pengalaman saya sih. Jadi
kayak sedikit-sedikit ada pengetahuan juga. Kadang-kadang kan ketika saya di komunitas hari juga kan ada coachnya juga ya, coach Rudy itu sering menasehati kayak gitu. Jadi ada pengalaman juga begitu sih. Enaknya bersosialisasi dengan komunitas lain kayak gitu. Oke, ini ada nih artikel. Oh ya, ini dari Alo Dokter nih, dari alodokter.com. Katanya kalau pagi hari ini waktu yang tepat untuk olahraga bagi mereka yang berjadwal padat katanya. Jadi ada kelebihan juga ternyata lari pagi nih kalau dari artikel ini. Jadi pertama membuat tubuh lebih berenergi, kedua tuh meningkatkan mood, suasana hati. Selanjutnya meningkatkan metabolisme, membuat pola hidup menjadi lebih sehat, meningkatkan performa kerja dan membantu mengontrol nafsu makan. Nah, ini kalau dari artikel ya, yang dari ahli dokternya langsung gitu ya. Ya tapi bener tuh kan pas pagi tuh kalau olahraga kan keringat pasti muncul apa sih endorfin gitu kan. Iya jadi bakal bagus ke mood juga kan. Iya. Terus ini nih. Nah jika ingin menurunkan berat badan juga bagus nih, Anda dapat berolahraga di pagi hari dengan kondisi perut kosong. Jadi olahraga saat perut kosong tuh dapat membakar lemak 20% lebih banyak dibandingkan bila sudah sarapan katanya. Tapi ketika saya dulu pernah dikasih tahu ketika saya di dunia peser ya, kan ada pakarnya juga ya, pakar gizinya, kayak pakar teknik-tekniknya gitu. Nah sebenarnya kan kita sebelum lari itu harus ada kayak masuk asupan gizi. Kenapa? Bukan langsung ketika sekarang nih makan jam 7 lari langsung makan dulu, nggak kayak gitu, tapi ada tahapnya, ada rentan waktunya. Jadi ketika kita mau berlarinya jam 6, diusahain jam 5 tuh kita udah masuk asupan, kayak misalkan kayak roti gandum. Oh berarti 2 jam sebelum kita 1 jam. Terus yang paling bagus tuh kayak buah-buahan dulu aja, kayak pisang kayak gitu. Terus ada lagi apa kayak oats ya. Oatmeal. Crackers, Cracker, gitu. oke, crackers. Kayak biskuit. Nah itu untuk bukan mengganjal sih, untuk supaya kenapa tidak terlalu Terisi dulu lah ya. terisi dulu gitu. Jadi ada asupan gizi yang masuk ke dalam. Soalnya ada tipe-tipe orang yang harus makan dulu atau Enggak, kayak gitu sih. Lalu kalau makanannya bisa bikin kelikiban? Sebenarnya kalau Berat. kilikiben itu sebenarnya Apa kilikiben? Kilikiben apa Kilikiben. bahasa Indonesia ya? Ini nasional aku juga ngerti. Kilikiben itu kalau bahasa Indonesianya mah kayak sejenis kram perut. Oke. Nah, jadi jangan disalahartikan juga, ibaratnya kilikiben tuh karena kita udah makan. Nah, apa terjadinya kilikiben itu atau kram perut itu karena apa? Otot-otot perut kita juga belum kuat juga, jadi harus di stretchingin dulu kayak gitu. Jadi jangan ada salah kaprah masalah kilikiben itu udah makan dulu gitu ya. Jadi orang kali ya. ya bukan, jadi kayak sakit di bagian ulu hati ya apa sih itu? Yang kayak gini besar. Oke. besar kilikiben memang. Iya bagian situ. Tadi kan yang pagi ya, nih kalau dari al dokter kalau sore atau malam hari katanya. Ini waktu tepat untuk olahraga guna melepas stres. Jadi kan mungkin kayak tadi juga kata Mister kan kayak banyak orang yang padat kegiatan, jadi belum sempat olahraga pagi, jadi akhirnya mereka sore atau malam hari. Terus kan kelebihannya nih, pertama katanya otot-otot berada pada kondisi yang ideal untuk berolahraga karena pada sore hari suhu tubuh tuh meningkat dan dapat menghangatkan otot karena udah dipanasin dari pagi warming ke siang up-nya ya. lebih cepat. Nah, terus olahraga juga bisa dilakukan lebih intens karena pada sore kekuatan dan daya tahan saat berolahraga tuh lebih tinggi dibanding dengan pagi hari. Terus bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Kalau lebih banyak orang memilih olahraga di sore atau malam hari, emang bener nggak sih? Bersosialisasi itu jadi Kayak ketemu banyak orang sore malam. kalau kita kan di sini di Rancaikek masih sepi ya. Nggak tahu ya kalau kita lagi gitu kan yang lari tadi kalau misalkan kayak di daerah perkotaan kan
oh ini orang campur, ada dari komunitas inilah, ada yang dari komunitas itu, terus ada yang perorangan juga. Tapi emang banyak sih ya di kota mah. Iya di malam kota hari, emang sore ke iya. malam ya. Tapi di sini juga ada kan. Kalau daerah Ranca Ekek, Cicalengka, Jatinangor dan sekitarnya tuh masih jarang dan belum ada orang yang melakukan lari malam. Meskipun ada, kita nggak satu track gitu, Bisa misalkan kayak gitu. Oke tadi, terus selanjutnya tuh membantu menghilangkan stres. Karena mungkin emang lagi stres nih kita jadi bisa merilekskan otak katanya. Karena emang bener kan betul sekali. olahraga kan. Terus juga bisa melakukan olahraga untuk membutuhkan kecepatan tinggi karena pada sore hari tubuh lebih lincah dan lebih ditanggap terhadap reaksi. Iya. Terakhir penggunaan energi cenderung lebih efektif karena pada sore oksigen diserap lebih cepat daripada di pagi hari gitu guys. Itu dia menurut para ahli ya dari alodokter.com artikelnya kayak gitu. Jadi sebenarnya mau pagi atau sore atau malam juga memang ada baik buruknya masing-masing. Ada baik buruknya juga gitu. Tapi ya tergantung menanggapinya atau gimana kitanya juga. Balik ke orangnya, balik ke kesibukannya masing-masing. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kalau mau lagi dengerin sekarang pengen pagi juga boleh, sore juga boleh, malam juga boleh. Jadi menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing ya. Dan olahraga juga penting harus dilakukan karena kalau tidak olahraga emang badan tuh kerasa apa ya? Gimana biasanya kalau nggak olahraga karena ada setiap hari lari terus kan? Kayak misalnya bukan kaku sih, kayak ya nggak enak aja, jadi kayak linu gitu. Aduh, padahal males kalau udah mager gitu ya kan. Kalau sehari 2 hari mah nggak jadi masalah gitu kan. Ini misalkan 2 minggu 3 minggu nggak berlari kan, nggak melakukan aktivitas apapun, ya itu yang sangat. Jadi harus di awal lagi. Harus di awal lagi kayak gitu. Ya, itu dia tentang waktu berolahraga. Semoga yang lagi dengerin ini udah dapat insight ya, wawasan ya, cuman sharing sebenarnya segitu ya, bukan dari para ahli. Tapi semoga memang bisa menginspirasi juga teman-teman yang lagi dengerin sekarang ya. Nah itu dia episode pertama tentang waktu berolahraga ya. Mohon maaf kita nih pertama ya, jadi nanti tungguin podcast kita selanjutnya di episode selanjutnya. Oke, kita tutup ya.